Jatuh cinta dengan kakak sendiri. Takashi lagi menyemur pakaian nih. Tiba-tiba dipanggillah dia sama Kana di toilet yang meminta Takashi buat mengganti sabun. Digantilah itu sabun sama Takashi. Dan pas Takashi mau keluar, loh kok pintu yang gak bisa dibuka. Dan dicoba terus sampai gagangnya patah. Langsung nih Kana marah. Kenapa Takashi matahin gagangnya? Takashi mencoba memperbaiki gagang toilet itu, tapi sayangnya gagal. Dan di sini mulai Takashi mikir gimana cara dia bisa keluar dari kondisi kayak gini. Muncul solusi terbaik. Satu solusi adalah untuk menunggu ibu dan ayah Takashi membuka pintu toilet dari luar. Tapi masalahnya ayah Takashi itu lagi keluar dan pulangnya bakal malam banget. Ibunya juga lagi di luar. Sampailah Kana stres dan Takashi juga mulai gak enak nih sama adiknya karena membuatnya di posisi kayak gini. Ditambah situasi kamar mandi itu panas banget dan membuat mereka keringetan. Solusi aneh pun Takashi berikan kepada Kana dan menyuruh Kana minum air aja biar nggak dehidrasi. Jadi akhirnya Kana maju dan mencoba muter keran kamar mandinya. Dan pas keran itu diputar, yang nyala malah shower. Yang otomatis Kana basah. Takashi langsung tahu nih ini nggak beres. Tapi karena belum sadar tuh baju basah. Pas dia sadar, Kana langsung teriak-teriak. Telat banget ini mah. Dan beberapa saat kemudian Takashi juga ikut kepanasan. Jadi dia mau lepas bajunya. Tapi dia khawatir kalau lepas baju pasti Kana bakal teriak-teriak lagi. Tapi masalahnya ini panas banget. Kalau nggak lepas baju pusing deh dia. Jadi cobalah Takashi buat ngobrol ke Kana. Boleh nggak kalau dia lepas baju? Jawab boleh. Waduh, mereka mulai agak nyaman. Tapi kok masih agak panas ya? Sampai Kana teriak, masa Takashi mau lepasin semua pakaiannya biar dingin gitu? Tapi karena kondisi ini, Kana mah curi-curi kesempatan. Dia malah nakal melirik badan kakaknya yang setengah terbuka. 1 jam berlalu, ibunya mereka juga belum kembali dan Kana mulai stres. Takashi pun mulai ngajak ngobrol ke Hana dan khawatir. Kayaknya ibunya mereka itu bakal balik lama banget. Takashi pun nanya, apakah Kana baik-baik aja? Dijawab Kana itu baik-baik aja. Jadi Takashi tahu kalau Kana ini bohong. Situasi makin panas. Mereka sudah terjebak di kamar mandi dengan durasi yang sangat lama. Sekarang Takashi harus melakukan tindakan gila. Jadinya dia berdiri dan mendorong pintu kamar mandi, tapi sayangnya gagal. Sampai Kana teriak, masa kayak digila karena kepanasan? Ternyata Kana itu mau pipis. Takashi kaget sekali. Takashi makin panik. Masa Kana mau pipis di bathtub? Untungnya sih enggak. Dan diminta tuh si Kana buat nahan bentar aja. Atau enggak ya pipis sini aja lah Kana lah, nggak apa-apa. Nanti Takashi ngumpet gitu. Emang dongo otak. Masa nyuruh adik pipis di depan kakaknya sendiri? Ya meskipun Takashi bakal tutup telinga sama matanya. Emang kakaknya otaknya error dah. Gak lama dari itu muncul situasi yang lagi panas ini jadi kecoa yang membuat Kana panik sehingga dia terjatuh ke depan kakaknya dan membuat situasinya makin aneh lagi. Kenapa bisa-bisa Kana memilih kakaknya dan membuat mulut mereka itu berdekatan? Untungnya sih nggak ada hal aneh karena ibu mereka kini tiba di rumah. Jadi langsung tuh Takashi berteriak memanggil ibunya. Kana pun lekas keluar dan langsung pipis. Serta Takashi juga langsung jelaskan tragedi ini ke ibunya dan membayangkan kondisi tadi di bathtub bersama Kana. Tapi ibu juga gak kalah aneh. Melihat Takashi yang keringetan, pasti Takashi harus melakukan sesuatu sama Kana. Waduh, di pagi hari yang cerah, tiba-tiba orang tua Kana mengajak Kana dan kakaknya berkemah. Otomatis mereka setuju. Jadi langsung Kana menelepon Mika buat diajak berkemah. Dan diajak juga dibuat belanja baju renang. Mika nanya dong, Takashi nanti ikut juga nggak? Kalau Takashi ikut, bisa kali dipakai buat kesempatan bagus nih. Karena heran, maksud kesempatan bagus tuh apa? Bilang dan langsung strike to the point. Kalau Takashi itu pasti melihat Kana sebagai wanita. Jadi langsung aja, kalau Kana bisa menembus barrier kakak adik ini dengan datang ke kakaknya di tengah malam, pasti hubungan mereka akan menjadi lebih dalam. Tapi ente kira Kana berani? Jelas enggak. Tapi ya udah, muncul solusi lain. Gimana jadinya kalau misalkan di besok hari Kana ngungkapin perasaan aja deh di kemah nanti? Kayaknya sih pasti jadi hal yang menarik. Telepon pun ditutup oleh Mika dan Kana tiduran memikirkan ucapan Mika yang tadi. Di siang hari, Takashi dan Kana tiba di mall bertemu dengan Mika dan Mako buat berbelanja barang-barang belanjaan untuk kemah nanti. Dan gua warning ya, mulai detik ini masuk ke episode pantai, alias ke chapter pantai, dan bakal banyak mie ayam. Jadi siapin mie ayam kalian ya. Barang belanjaan untuk kemah sudah dibeli semua. Tapi ada satu yang ketinggalan, yaitu pakaian renang. Karena mereka kan berkemah di dekat sungai, pasti asik sih buat berenang di sana. Karena Mako dan Takashi agak males sih. Apalagi karena Mako tuh udah punya pakaian dari sekolah. Tapi Mika kesel, masa mereka renang di luar pakai pakaian olahraga sekolah? Jadi Mika maksa nih
buat mereka ke toko pakaian renang, dan pas Mas Mako malu-malu dan memilih pakaian renang yang tertutup. Tapi Mika jelas banget melarang itu dan malah menyuruh Mako untuk memakai pakaian renang berumbai-rumbai. Di sisi lain Takashi kesel nih, karena semua cewek-cewek belanja, dia cuma nunggu doang. Makanya Mika datang nih nanya ke Takashi, Takashi mau beli pakaian renang juga nggak? Kalau enggak, mending bantuin cewek-cewek beli pakaian renang. Ya kita tahu lah arahnya kemana ya. Dan Mika tiba-tiba malah mengambil pakaian renang yang terbuka. Kayak sangat saya membuat Takashi itu malu-malu. Tapi Mika bukannya berhenti, malah terus menyerang si Takashi. Takashi langsung malu-malu. Dia juga nanya, pasti Takashi merasa cocok ya karena pakai pakaian renang kayak gini. Otomatis Takashi jawab nggak suka dia, karena bagi Takashi karena itu masih terlalu muda untuk menjadi wanita pemberani. Dan karena Takashi nggak setuju, disuruhlah sama Mika buat Takashi mencarikan pakaian renang yang cocok buat Kana. Dan Kana juga setuju aja. Tapi kok mukanya nggak terpaksa ya? Berpisahlah mereka, Mako bersama Mika dan Takashi bersama Kana. Staf toko pun tiba ke Takashi dan nanyain apakah ada yang diperlukan. Takashi langsung bilang kalau dia mau beli baju renang untuk cewek di sampingnya. Nah, kiranya itu pacar Takashi. Nah, mereka berdua ini serasi banget. Langsung udah dijelasin kalau mereka itu cuma kali doang. Tapi kok pas membahas kekasih, nah bukan karena malah seneng ya. Ditawarin lah pakaian renang sama stafnya. Dipilih tuh salah satu dari pakaian renang tadi. Takashi kini bertemu dengan Mika dan Mako setelah memilih pakaian renang tadi. Dan setelah kini para cewek akan mengganti baju mereka dengan pakaian yang telah mereka pilih. Sekarang dapat pekerjaan berbahaya, yaitu memberikan pendapat tentang pakaian renang yang akan dikenakan oleh para cewek-cewek. Mulailah satu persatu cewek keluar. Mika dengan pakaian renang yang berwarna terang, yang otomatis Takashi senang dengan itu. Ako dengan pakaian renang yang lebih tertutup dan berwarna gelap. Gak kalah cantik juga sama Mika. Jadi sekarang tinggal giliran Kana yang belum keluar. Tapi Kana masih malu-malu. Tapi ya mau gimana, karena dipaksa sama Mika, Kana pun berani keluar. Menunjukkan pakaian renangnya yang telah Takashi pilih dan di luar dugaan, karena sangat cocok sekali dengan pakaian renang itu. Jadi mereka pun membeli pakaian renang yang sudah Takashi puji. Akhirnya hadiah menyenangkan selesai. Mereka pun berpisah karena Takashi juga mau pulang. Tapi tiba-tiba Kana malah jujur pada pasangannya sendiri, sampai membuat Takashi bingung. Ini adiknya kenapa? Tibalah mereka di tempat kemah, dan inilah saatnya untuk mendirikan tenda. Tenda pun berhasil didirikan, dan inilah saatnya buat ke kolam, karena mereka udah capek-capek mendirikan tenda, keringetan, pasti seru kalau kena air. Jadi Mika nyuruh Takashi buat gak mengintip para cewek ganti baju ya. Takashi ya udah nunggu di luar aja. Tapi tenda tiba-tiba dengan teriakan kencang di mana Kana keluar tiba-tiba dan masih menggunakan pakaian dalamnya yang usutnya usut. Karena panik karena ada serangga di tendanya. Karena super malu karena dia keluar tanpa sadar. Sama Mika dan Mako heran. Sebenarnya ada kejadian menarik yang mereka lewatkan deh. Disuruhlah Takashi buat ngambil serangga itu. Dan tentunya juga untuk tidak mengintip Kana pastinya. Masuklah Takashi ambil hewannya dan Kana pun senang pegang yang baik. Kini saatnya pergi ke sungai. Dan gue bakal menyensor full video ini. Tapi gak disangka Mika malah sadar. Sebelum ini, Takashi itu sempat melihat para cewek-cewek mengenakan pakaian renangnya. Takashi pun malu pas ketahuan kalau dia emang bener begitu. Jadi Mika pun malah menyerang Takashi dan bilang kalau Mika akan memakai pakaian renangnya yang lucu ini hanya untuk Takashi. Yang membuat Takashi heran. Gak adik yang temennya error semua. Tiba di sungai yang indah dan pas Kana mau maju, dia malah kepleset. Jadi Takashi langsung memeluk Kana supaya dia nggak jatuh. Tapi Kana malah marah sama Takashi. Menyukai Takashi disiram air sama Mika yang bawa water gun buat berban air. Itu bukan hal yang menyenangkan ya. Sampai langit pun sudah mulai gelap. Mereka juga harus makan malam. Ternyata ayahnya sudah membuat makan malam yang sangat enak. Dan sumpah katanya enak banget ya. Sampai Takashi dan teman-temannya itu bahagia. Kini malam tiba dan saatnya menyalakan kembang api. Mereka pun main kembang api sampai malam larut. Dan Takashi juga udah mulai mengantuk. Pembagian tenda pun diberikan ayahnya Kana. Orang tua Takashi dan Kana akan tidur bersama di tendanya. Ya wajar. Mako dan Mika juga tidur bersama. Wajar lah cewek-cewek. Takashi dan Kana juga dikasih tenda yang sama. Kenapa ini? Pasti rencana terselubung nih orang tua Takashi. Pastinya Takashi nggak setuju. Tapi Kana kok malah setuju. Mika lah sadar nih kalau Kana akan melaksanakan rencana yang diberikan kemarin. Satu persatu kelompok pun mulai tidur. Kana juga langsung mengajak kakaknya tidur, namun dimatikan dan mereka mulai bersiap tidur. Sayangnya Takashi nggak bisa tidur. Dia overthinking kalau sekarang dia bisa tidur bareng sama Kana. Kacaunya juga, kenapa tadi Kana tuh nggak melawan, malah diem-diem aja, malah setuju. Apakah Kana mau aja tidur bareng Takashi ya? Dan lekas. Gak lama dari itu, Takashi sadar kalau Kana tuh masih belum tertidur. Dan tiba-tiba aja Kana sekarang malah mengajak ngobrol kakaknya. Gimana sih reaksi Takashi pas denger kalau mereka tuh bukan saudara kandung?
Dijawab sama Takashi, dia sih nggak marah, tapi ya terkejut aja karena itu jelas banget kejutan besar. Ketika Takashi mau melanjutkan omongannya, tiba-tiba Kana memeluk Takashi dan gugur dengan perasaan dirinya karena merasa ada rasa di dagingnya yang menggebu-gebu. Dimulai dari awal, Kana tuh selalu mencintai Takashi sebagai cowok, bukan sebagai kakaknya. Takashi kaget, apakah dia nggak salah dengar? Dan untungnya aja, nggak lama dari itu ada orang yang keluar dari tenda, dan yang keluar ternyata adalah Mika karena dia mau pipis. Dan Kara serta Takashi berhasil keluar dari suasana yang sangat berat.